Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pada Suka dimanapun Anda berada, pemirsa Pada Suka TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Hari ini saya bersama salah seorang yang infonya dari Bali. Dari Bali. Perkenalkan monggo dengan Nama saya, monggo. Nama saya Joko Santoso lengkapnya, dari Gilimanuk Bali, Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Infonya mondar dari Bali? Iya, saya mondar. Bersama berapa orang rombongan? Bersama 3 orang. 3 orang. Itu Iya. sampai ke Jakarta. Dari Bali. Berapa hari? 2 minggu. 2 minggu? Iya. Oh, dari tanggal berapa itu? Dari tanggal 12 Agustus. 12 Juli 12 Juli sampai Bogor 26 Juli. Oh, pokoknya totalnya 2 minggu ya? Iya. Ontel terus itu? Ontel. Dari Gilimanuk? Iya. Gilimanuk. Berapa sepeda itu? 3 sepeda. Ini sepedanya ya? Iya. Sepeda tua. Rasanya gimana Pak, mondel dari Bali ke sini? Ya, alhamdulillah tambah sehat, kolesterol kurang. tambah sehat ya? Iya. Yang masih selamat ya? Iya. Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong montel dari Bali menuju ke kediaman Pak Kiai Sarif itu dalam rangka apa? Ya, pertama ya kami mengucapkan terima kasih pada Pak Kiai Sarif. Kronologinya kami ada di Jakarta, ya, terlantar lah, tidur di trotoar. Akhirnya ada 1 minggu lah, sekitar 1 minggu. Akhirnya beliau mendengar informasi dari Pak Gun. Akhirnya kami diajak ke pondok pesantren ini. Montel dari Bali ke Jakarta dalam rangka apa sih Pak? Saya dan kami ini bersama rekan-rekan yang sudah kembali ke kampung, 2 orang, ingin bertemu Bapak Jokowi untuk menyuarakan masalah SHM yang sudah menjadi hak warga negara dari masyarakat di Manuk, secara satu kelurahan ya. Oh, jadi dalam rangka ingin bertemu dengan Bapak Jokowi masalah tanah. Iya, peningkatan status tanah dari HPL menjadi SHM. Kalau nggak salah kemarin kita sudah bahas itu. Iya. Ya, yang jelas semoga Pak Jokowi dan tim dan yang ada di istana mendengar ini dari masyarakat Bali. Beliau jauh-jauh ngontel dari Bali ingin menuntut, bukan menuntut ya, kejelasan ya, iya. Kejelasan status tanah, dari HPL menjadi SHM. Oke, yang jelas beliau ngontel, semoga Pak Jokowi mendengar ini karena memang aparatur pemerintah di sana. Kami sudah berproses di sana, dari DPRD Jemberana tingkat 2 sudah mengatakan bisa, juga itu atas fasilitasi dari Kemen ATR BPN ya, terus Kemendagri sudah mengatakan bisa, hasil rekomendasi itu. Nah, cuma tinggal Bupati aja untuk mengembalikan HPL yang dihuni saja, dihuni warga yang sudah ditempati. Itu bupatinya yang masih bersikukuh. Oh, berarti bupatinya? Iya, Bupati Jemberana. Bupati Jemberana. Semoga Pak Bupati ya. Iya. Pak Bupati apa Ibu? Pak Bupati mendengar ini bahwa ada masyarakat Bapak yang memang ingin kejelasan dan menuntut haknya, statusnya ya. Tolong dijelaskan, jangan sampai ini sampai ke Bapak Jokowi, dan semoga kita doakan pemirsa Pada Suka, kita doakan bareng-bareng semoga apa yang menjadi tujuan dan niatan Bapak montel selama 2 minggu dari Bali ke Jakarta bisa terlaksana. Nah, ini secara singkat sampai rumah Kiai Sarif. Ini berarti sudah berapa lama? Sampai rumah Kiai Sarif bagaimana ceritanya, dan di sini sudah berapa lama? Saya sampai rumah Kiai Sarif itu sekitar
tanggal 8 ya, tanggal 8 Agustus sampai sekarang ya 1 bulan. Udah 1 bulan ya? Iya. Masya Allah ya. Ternyata Pak Joko sudah 1 bulan di Ronda Sarip hanya menuntut haknya ya. Semoga pemerintah dan kita doakan semoga cepat selesai dipanggil. Sampai di rumah Kiai Sarip tadi gimana ceritanya? Ya, Terlantar di iya, trotoar. terlantar di trotoar. Trotoar mana itu Pak? Di depan Setnek Jalan Majapahit. Oh, Harmonis itu ya? Iya, Harmoni. Oh, di situ. Terus dari Iya. pihak istana situ ada yang mendengar atau gimana? Dari pihak istana belum, hanya beberapa utusan, bukan dari istana sih, dari Setnek yang Pegawai situ ya? Iya, Heeh. hanya untuk coba kelengkapan administrasinya begitu. Tapi lengkap ada administrasinya. Sudah kami melapor ke Setnek, Heeh. ya hasilnya belum lah. Maksudnya belum. Oke. Tapi surat-suratnya lengkap ya? Lengkap. Lengkap. Oke, jadi terlantar di trotoar Iya. di Setnek, terus ketemu dengan Pak Agun, beliaunya konfirmasi kepada Pak Yai, akhirnya Pak Yai memperbolehkan kami ke pondok. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yai. Akhirnya kami ke pondok di sini. pendapat pribadi tentang Kiai Sarip bagaimana? Ya, beliau humanis, respect, gaul, artinya ada kearifan ya, tidak berpedoman kepada suatu yang bersifat otoriter, tapi lebih humanis itu tadi. Dan sangat luar biasa lah. Ontelis juga ya? Ontelis independen. Ontelis, ya. Ini dengar info nih, orang tua jenengan itu juga salah satu saksi sejarah pertempuran di Surabaya. Mungkin bisa ceritakan? Bukan di Surabaya, di Magetan. Oh, oke. Bisa diceritakan orang tua ya? Mertua. Bapak mertua. Gimana cerita? Beliau itu dulu pejuang. Hmm. Jadi dari tahun 45, jadi perebutan senjata yang sekarang menjadi tempat latihan secata. Nah, di situ dulu markas Jepang. Akhirnya beliau merebut senjata dari situ. Nah, dari situ beliau bergerilya untuk menghadapi Belanda. Jadi secara sporadis lah, kelompok-kelompok begitu. Beliau masuk keluar hutan, gunung begitu. Setiap minggu hampir setiap minggu masuk kota untuk ada yang mengasih sabun, garam dari masyarakat, sambil memantau mata-mata siapa. Dan beliau bercerita juga bahwa komandan beliau itu orang Pakistan begitu. Oh, komandannya orang Pakistan? Orang Pakistan. Oh. Terus infonya? Ya, infonya saya sendiri heran waktu itu, kok bisa orang Pakistan, kan begitu pertanyaan saya sampai wilayah Madiun. Nah, setelah beliau almarhum, tidak ada umur ini, setelah berapa sekitar 1 tahun 2 tahun setelah baca-baca lihat peperangan di Surabaya, bahwa Inggris waktu itu masuk ke Surabaya membonceng tentara Belanda, juga tentara Gurkha. Tentara Gurkha? Iya, tentara Gurkha itu taunya kebanyakan isinya orang Pakistan. Nah, begitu doktrinnya sama Inggris bahwa yang dihadapi adalah ekstremis kepada tentara Gurkha. Nah, setelah sampai di Surabaya, tidak taunya begitu dilihat banyak masjid dan teriakan Allahu Akbar, akhirnya tentara Gurkha sadar bahwa yang dihadapi bukan ekstremis, tapi bangsa yang ingin merdeka. Nah, dari situ banyak yang membelot, disersi dari pasukan Inggris. Iya, jadi beliau-beliau yang dari Pakistan itu, ya mungkin salah satunya lari ke Magetan ya, untuk memimpin pasukan yang kebetulan juga orang tua kami waktu itu berada di pasukan itu. Jadi kelas 1, kelas 2 orang dari Pakistan yang memimpin. Setelah kelas kedua
artinya merdeka di 49-nya itu orang Pakistannya sudah balik ke negaranya. Jadi Pakistan itu sempat membelot melawan penjajah Belanda. Iya, Oh, tadinya mau menyerang kita malah, malah mau menyerang kita. tapi mendengar teriakan Iya, Allahu Akbar. Allahu Akbar, para Dan pejuang dia kita tujuannya membelot. masjid, nah, akhirnya membelot bahwa doktrinnya dari negaranya sana ya dihadapi ekstremis, bukan ekstremis taunya, tapi sebuah bangsa yang kebetulan sama sesama saudara muslim dan ingin merdeka. Akhirnya beliaunya ya dari tentara Pakistan itu membelot. Itu bapak mertua ya, Iya, cerita ke saya. jadi salah satu saksi sejarah bahwa di Magetan berarti Iya, di Magetan, wilayah Magetan, Madiun Ngawi. Jadi beliau. Apa yang diceritakan sama orang tua jenengan, bapak jenengan lah Iya, ya. beliau jadi menyerang patroli-patroli begitu. Jadi ketika dapat senjata, beliau akan masuk kampung, lalu mengajak pemuda, bahasa beliau bahwa kamu berani berjuang untuk bangsa dan negaramu. Kalau pemuda itu mengatakan iya, langsung diajak pamit dengan orang tua, langsung diajak bergerilya. Dan dia juga bercerita ya di sana malah banyak tentara orang Indonesia yang menjadi pasukan Belanda. Orang Indonesia. Iya. Wafat tahun berapa orang tua? 2013. Oh, baru kemarin. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi, apa namanya, saksi sejarah yang memang perlu kita luruskan bahwa banyak pelaku-pelaku sejarah di negara kita yang tidak terekspos, ya, salah satunya dari orang tua Pak Joko ini, bahwa saya yakin juga ikut pertempuran di Surabaya, Saya yakin itu. ya, Tapi dia tidak mencerita, tidak. ya. Karena kan Magetan Surabaya kan dekat, Oke. ya. Oke. Ya, tapi yang dapat dari cerita beliau adalah bahwa Pakistan membelot, ya, Iya, belot itu, Pakistan. tentara Pakistan Gurkha itu. Iya, Gurkha itu. Karena komandannya dari bapaknya orang tua jenengan itu komandannya orang Pakistan. Orang Pakistan. Terus akhirnya setelah selesai Pakistan kembali lagi ke negaranya. Setelah 49 perjanjian Gajah Bundar itu. Iya, iya. Itulah mungkin ada yang ingin disampaikan dengan kejadian yang Bapak ceritakan dari orang tua, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih. Mari kepada generasi muda kita teruskan semangat perjuangan, semangat dari para sesepuh dan pendiri bangsa yang selama ini telah memulai kemerdekaan. Dan sekarang kita juga untuk memerdekakan diri dari kemiskinan, kebodohan, dan ini adalah tugas kita, memerdekakan diri dari intoleransi, kita menjaga semua keutuhan, menjaga kebudayaan, adab istiadat Nusantara, bahwa disinilah kita bersatu seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yai, bahwa benang ini berwarna-warni dan indah menjadi sebuah negara Indonesia Nusantara tercinta ini. Mari kita jaga itu. Baik, terima kasih Pak Joko, semoga sehat selalu dan harapan dari cita-cita Pak Joko dalam rangka ingin ketemu dengan ya walaupun katakanlah tidak sampai Pak Jokowi, tapi orang yang mengurusnya benar lah. Syukur-syukur Pak Bupatinya dengar, ya, karena memang janji, ya. Iya, Janji mau menyelesaikan dan itu bisa, ya. Bisa, tinggal Tapi nggak ketemu Pak Bupatinya. Sudah, Pak Bupati itu selalu mengelak. Jadi kami menuntut, artinya alasan hukum apa sih Pak Bupati tidak mau? Yang jelas karena ini tata negara harus ada alasan hukum, Ya. yang bisa diberikan kepada Bupati. Saya tidak bisa karena terbentur landasan hukum seperti ini. Nah, itu yang kami maksud, supaya secara konstitusi dan kita bertata negara yang benar.
Bupati tidak bisa memberikan alasan hukum karena alasan yang dipakai adalah masih diperlukan untuk keperluan pemasukan daerah. Ini yang saya anggap sebagai bentuk penjajahan terhadap masyarakat atau bentuk penjajahan negara terhadap masyarakat yang diwakili oleh Pemkab. Padahal tujuan diberikan negara kan untuk kesejahteraan. Ya. Itu. Oke, terima kasih Pak Joko, semoga sehat selalu dan semoga segera selesai masalahnya dan selesai dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.